Halo, kembali lagi di channel Aditya Lesmana. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai variabel dan tipe data, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang operator pada bahasa pemrograman Python. Nah, apa itu operator? Operator adalah simbol yang digunakan untuk operasi matematika dengan tujuan membuat alur logika pada bahasa pemrograman, di mana pada bahasa pemrograman Python terdapat dua operator dasar, yaitu operator aritmatika dan operator pembandingan. Nah, lalu seperti apa operator aritmatika dan operator pembandingan itu? Mari kita bahas lebih detail. Oke, yang pertama kita bahas operator aritmatika terlebih dahulu, di mana operator aritmatika merupakan operator dari operasi-operasi matematika dasar antara dua variabel atau lebih, seperti ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, eksponen atau pangkat. Ada juga pembagian untuk integer. Oke, langsung aja kita praktekkan beberapa contoh untuk operator aritmatika di kode editor yang biasa kita pakai, yaitu PyCharm. Oke, yang pertama kita coba operasi aritmatika untuk penjumlahan. Kita buat dua buah variabel dulu. Misalnya yang pertama adalah nilai A sama dengan 1 dan nilai B sama dengan 2. Lalu ada variabel hasil sama dengan nilai A ditambah nilai B. Lanjut kita print hasil. Maka ketika kita running menghasilkan 3. Selanjutnya untuk pengurangan, kita ubah dulu nilai dari variabel nilai A dan nilai B-nya. Misalnya kita untuk variabel A-nya kita kasih 3 dan variabel B-nya kita kasih 4. Untuk penjumlahan kita tinggal ubah aja operator aritmatikanya jadi minus. Maka ketika di print hasilkan minus 1. Lanjut ke perkalian, kita ubah juga nilainya. Misalnya yang A ini 5, yang B-nya 6. Lalu operatornya kita ganti. Untuk perkalian simbolnya itu bintang. Nah, kita print hasilnya menghasilkan angka 30. Ya, untuk pembagian kita coba ganti lagi. Untuk nilai A-nya jadi 6 dan nilai B-nya jadi 3. Nah, sedangkan untuk simbol pembagian pada bahasa pemrograman Python itu ada dua tipe. Yang pertama garis miring 1 untuk menghasilkan tipe data float, dan 2 garis miring untuk menghasilkan tipe data integer. Oke, mari kita coba running untuk tipe data float. Nah, hasil pembagian dari 6 dibagi 3 pada simbol garis miring 1, maka akan menghasilkan 2,0 gitu. Nah, sekarang kita coba pakai simbol garis miring 2. Apakah hasilnya? Ya, kita running, maka hasilnya menjadi integer. Selanjutnya ada operasi modulus. Mungkin ada sebagian dari kalian yang nggak tahu apa itu modulus. Modulus adalah operasi matematika yang ngasih kita sisa dari pembagian dua buah variabel. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin gua gunain analogi sederhana buat jelasin konsep modulus ini. Anggap kita lagi ngomongin tentang pembagian kue ke dalam kotak yang harus berisi 3 kue. Sedangkan kalian punya 10 kue. Terus kalian mulai masukin tuh masing-masing 3 kue ke dalam kotak. Dan ternyata ada sisa 1. Nah, sisa 1 kue itulah yang disebut dengan modulus. Nah, mungkin kita coba tulis di Python. Kita hapus dulu ini. Oke, variabel pertama kita buat total kue misalnya sama dengan 10. Terus
ada kapasitas kue sama dengan 3. Nah, kalian kan mesti tahu nih Nisa apa enggak. Jadi buat satu variabel lagi namanya sisa kue. Sama dengan total kue. Nah, untuk simbol operasi modulus adalah menggunakan persen. Nah, jadi total kue persen kapasitas kue. Lalu kita print sisa kue berapa. Coba kita running. Nah, 1 kan. Terakhir ada operator eksponensial atau pangkat. Nah, untuk operator pangkat kita balik lagi kayak tadi. Misalnya nilai A sama dengan 2, nilai B sama dengan 3, hasil sama dengan nilai nilai A. Nah, untuk eksponensial ini menggunakan simbol 2 bintang, nilai B. Kita di print, hasilnya adalah 2 pangkat 3 itu menghasilkan 8. Oh iya, penggunaan operator aritmatika juga dapat digabungkan lebih dari satu operator. Misalnya penggunaan eksponensial ini atau pangkat bisa kita gabungkan dengan penjumlahan. Tinggal kita kasih tanda kurung aja. Tanda kurung lanjut ditambah misal nilai C. Oh ya, nilai C-nya belum kita deklarasiin, misalnya nilai C sama dengan 4. Oke, mari kita coba running dan hasilkan 12. Terus kita juga bisa menyederhanakan operasi aritmatika dengan cara seperti ini nih misalnya. Nilai A sama dengan 15. Terus kita mau menjumlahkan nilai A itu sendiri dengan angka 16 misalnya. Nilai A tinggal tambah sama dengan 16. Nah, coba kita print nilai A dengan 31. Nah, ini juga bisa kita coba buat operator lain, misalnya nilai B sama dengan 17, nilai B kurang sama dengan 18 misalnya. Print nilai B. Minus 1 bisa. Perkalian misal coba. Misal nilai C sama dengan 19, nilai C dikali sama dengan 20. Print nilai C running bisa ngasilin 380. Terus pembagian nilai D sama dengan 21, nilai D bagi sama dengan 22 misalnya. Terus kita print juga nilai D. Run. Nah, hasilkan 0,9545 sekian lah kayaknya. Terus selain operasi pada tipe data angka seperti integer atau float, bahasa pemrograman Python juga dapat melakukan operasi aritmatika pada tipe data string maupun boolean. Oke, mari kita buktikan. Misalnya kita buat variabel input string sama dengan 23. Terus kita print input string kita kali 2 misalnya. Nah, jadi string 23 ini bakal dikali 2. Jadi
23 gitu. Terus kita coba input boolean. Terus jangan input boolean sama dengan true misalnya. Print input boolean dibagi 2. Hasilnya 0,5. Kenapa input boolean yang bernilai true ketika dibagi dengan 2 menghasilkan 0,5? Karena pada bahasa pemrograman Python untuk kondisi true itu sama dengan 1 dan untuk kondisi false sama dengan 0. Maka ketika true atau 1 dibagi dengan 2 kan menghasilkan 0,5 gitu. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kita tentang operator aritmatika. Selanjutnya kita bahas operator pembandingan. Operator pembandingan merupakan operator yang digunakan untuk membandingkan sebuah nilai dari variabel dengan operan tertentu yang menghasilkan dua nilai antara true atau false. Untuk contohnya kita coba praktekkan di PyCharm. Yang pertama ada sama dengan. Operator sama dengan akan menghasilkan nilai true ketika kedua variabel bernilai sama. Misalnya nilai A sama dengan 10, nilai B sama dengan 10 juga. Print nilai A. Nah, untuk operator sama dengan ini simbolnya 2 buah sama dengan nilai B. Kita coba run. Nah, hasilnya true. Lalu ada operator tidak sama dengan yang akan menghasilkan nilai true ketika variabel tidak bernilai sama. Misalnya yang ini kita buat jadi 15 misalnya. Nah, untuk simbolnya itu tanda seru sama dengan. Oke, kita run. Hasilkan nilai true. Nah, kita balikin lagi, misalnya jadi 10 lagi dengan operator tidak sama dengan. Hasilnya false. Nah, selanjutnya ada operator lebih besar. Operator lebih besar akan menghasilkan nilai true ketika salah satu nilai dari sebuah variabel memiliki nilai yang lebih besar dari variabel lainnya. Contohnya, misalnya ini nilai A-nya kita ubah jadi 11. Nah, untuk simbolnya seperti ini. Oke, kita run, hasilnya true. Terus kita balikin lagi, misalnya 10. Karena ini lagi kan menghasilkan false karena nilai A itu tidak lebih besar dari B. Selanjutnya lebih besar sama dengan. Nah, operator lebih besar sama dengan akan menghasilkan nilai true ketika salah satu nilai dari variabel memiliki nilai yang lebih besar atau sama dengan variabel lainnya. Contoh, tadi kan kalau lebih besar aja itu ketika nilai A dan nilai B itu sama, hasilnya itu kan false. Nah, kita coba dengan operator lebih besar sama dengan. Nah, untuk simbolnya kita tambah sama dengan di sini. Dan menghasilkan nilai true. Nah, kita ganti lagi ini misalnya jadiin lebih besar, misalnya 15. Kan tetap bernilai true. Nah, selanjutnya ada lebih kecil. Sebenarnya ini konsepnya hampir sama kayak yang barusan. Cuman ya ini kebalikannya gitu, yang tadi lebih besar, yang ini lebih kecil gitu. Dimana operator lebih kecil akan menghasilkan nilai true ketika salah satu nilai dari sebuah variabel memiliki nilai yang lebih kecil dari variabel lainnya. Nah, contohnya kita perkecil nilai A-nya, misalnya 9. Terus simbolnya kita balik. Nah, oke, hasilnya true. Nah, kita ini samain. Hasilnya juga bakal false. Itu halnya dengan lebih kecil sama dengan, ya, dimana operator lebih kecil sama dengan akan menghasilkan nilai true ketika salah satu nilai dari variabel memiliki nilai yang lebih kecil atau sama dengan variabel lainnya. Contoh, ini kita kasih 9 lagi saya. Terus di sini tambah sama dengan.
Nah, ini akan bernilai true, dan ketika ini balikin lagi ke 10, hasilnya juga akan tetap true tuh. Nah, khusus untuk operator perbandingan sama dengan dan tidak sama dengan, ada opsi lain yang mungkin lebih mudah untuk dipahami, yaitu dibanding dengan simbol-simbol gitu, yaitu menggunakan kata is dan is not. Nah, contohnya dari yang nilai A dan nilai B yang 10 ini kita ganti simbolnya jadi is. Nah, untuk perbandingan sama dengan, misalnya kita coba run, nah tetap menghasilkan sebuah nilai true. Atau yang tidak sama dengan menggunakan is not, not. Nah, saran, nah hasilnya tetap menghasilkan false. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kita terkait operator pada bahasa pemrograman Python, yaitu operator aritmatika dan operator perbandingan. Jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian suka dengan kontennya. Sampai jumpa pada video berikutnya, di mana kita akan bahas tentang seleksi kondisi atau yang sering disebut dengan percabangan. Thank you.